والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعز في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah merupakan syarat sah keimanan dan keislaman seseorang adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sungguh kalian belum beriman sehingga aku lebih kalian cintai daripada orang tua dan anak kalian serta seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari sebuah hadis Nabi SAW dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dibandingkan diriku. Mendengar ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas, maka Nabi menyatakan, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Wahai Umar, kamu belum beriman kepadaku sehingga aku lebih engkau cintai daripada nyawa kamu sendiri. Mendengar sabda Nabi SAW tersebut, maka Umar pun menyatakan, "Al-an anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Menyamanan, jika demikian wahai Rasulullah, maka mulai saat ini engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu hingga dibandingkan diriku. Engkau tetap lebih aku cintai daripada nyawaku sendiri. Setelah itu Rasulullah SAW pun menyatakan, "Al-an ya Umar, sekarang engkau baru beriman wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliaulah nabi dan rasul yang Allah Jalla wa Ala utus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin.
Beliaulah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dengan izin Allah dari kegelapan jahiliyah yang penuh dengan kesyirikan, berbagai ritual-ritual yang menyimpang dan berbagai maksiat, ila nur, menuju cahaya Islam yang terang benderang. Beliaulah yang membawa dan mensucikan manusia dengan izin Allah, wa yuzakkihim, dengan izin Allah Jalla wa Ala mensucikan manusia dari kesyirikan, dari praktek-praktek ibadah yang tiada tuntunan dari Allah Jalla wa Ala, dan dari berbagai maksiat. Bagaimana kita tidak mencintai beliau, sementara beliau telah berdakwah selama 23 tahun, menerangkan kepada kita umatnya jalan menuju surga, dan memperingatkan kita sebagai umatnya dari segala jalan yang dapat menyeretkan kita ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, ma min nabiyyin illa kana 'alaika haqqan 'alaihi an yadulla ummatu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa yunzirhum min syarri ya'lamuhu lahum. Setiap nabi berkewajiban untuk menerangkan kebaikan, menuntun umatnya kepada setiap kebaikan yang ia ketahui, dan memperingatkan mereka dari segala kejelekan yang telah ia ketahui. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW juga bersabda, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannati illa qad bayyantu, wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyantu. Sungguh tiada suatu kebaikan sekecil apapun ia yang dapat mengantar kalian ke surga Allah, melainkan telah aku terangkan kepada kalian. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilan nar illa qad bayyantu. Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kalian ke neraka Allah, melainkan telah aku terangkan kepada kalian. Bagaimana kita tidak mencintai beliau, jamaah yang dimuliakan Allah? Selama berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, penuh dengan perjuangan. Di jalan tersebut, demi menyelamatkan kita dari neraka Allah, kepala beliau yang begitu mulia pernah dihargakan 100 ekor onta oleh kaum musyrikin. Pipi beliau yang begitu mulia tersebut pernah dipecahkan oleh kaum musyrikin dalam perang Uhud. Gigi geraham beliau yang begitu mulia pernah dipatahkan oleh mereka kaum musyrikin di perang Uhud. Tubuh beliau pernah dilempari dengan kotoran onta. Beliau harus keluar meninggalkan Mekah dalam keadaan diusir, sementara Mekah adalah tempat beliau dilahirkan, dibesarkan, dan Ka'bah adalah tempat yang paling suci di atas permukaan bumi yang selama ini diurus dan diperhatikan oleh keluarga dan nenek moyang beliau. Demikian pula di jalan tersebut sekian para sahabatnya, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, dan ada yang dimutilasi. Bahkan ada di antara mereka yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya dengan Abu Jahal dengan pelepah kurma. Maka sungguh layak Nabi kita SAW bersabda dengan sebuah sabda yang menggugah dan menyentuh hati seorang mukmin yang benar-benar mencintai Nabi-Nya SAW. Apakah sabda beliau tersebut? Mari kita simak sabda beliau tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وأنا آخذ وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي." Perumpamaan aku dengan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala-nyala, maka datanglah hewan-hewan kecil mendekat kepada api tersebut.
Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisalnya dari api yang telah menyala tersebut. Seperti itulah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian, tetapi kalian sendiri yang melepaskannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, mohon sejenak memperhatikan dan merenungi sabda Nabi di atas. Demi Allah, jika kita merenunginya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur, dengan hati yang bersih dari berbagai kotorannya, kita akan mendapatkan ucapan beliau di atas adalah ucapan yang sangat dalam, ucapan yang sangat menusuk hati-hati kita yang sering bermaksiat dan membangkang kepada beliau. Beliau katakan bahwa diri beliau dengan kita itu seperti seorang yang menyalakan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekat dari api ke api tersebut. Kemudian orang tersebut berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil tadi dari api itu. Itulah Nabi SAW. Nabi ibaratkan berdiri beliau dengan orang tersebut. Nabi berdiri di atas agama Allah Jalla wa'ala, menuntun kita kepada surga Allah Jalla wa'ala. Seluruh kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke surga Allah, beliau antar kita ke sana, beliau tunjukkan kepada kita. Dan tidaklah ada setiap jalan yang dapat menjerumuskan dan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah, melainkan Nabi memperingatkan kita atasnya. Nabi memperingatkan agar kita tidak berjalan di atas jalan tersebut. Kemudian beliau ibaratkan seperti seorang yang memegang pinggang orang lain, tetapi kalian melepaskan peganganku. Apa kiranya seorang anak yang ditarik-tarik oleh ibundanya, oleh ayahandanya, sang ayah atau sang ibu memegang pinggangnya dan berkata kepadanya, "Nak, jangan tinggalkan ayah, nak. Nak, jangan lepaskan kedua tangan ibunda, nak." Relakah anak tersebut melepaskan kedua tangan ibundanya tersebut? Relakah anak tersebut melepaskan kedua tangan ayahnya tersebut yang berkata, "Nak, jangan engkau lepaskan kedua tanganku"? Sungguh tiada yang rela melepaskan kedua tangan orang tuanya tersebut, sebejat apapun ia, kecuali orang-orang yang sudah benar-benar keras hatinya, yang lebih keras daripada batu. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih menyayangi, melebihi kedua orang tua kita dalam menyayangi kita dan perhatian kepada kita. Maka apabila melepaskan kedua tangan orang tua kita yang menggenggam pinggang kita dan berpesan agar tidak melepaskannya itu tidak layak, maka melepaskan kedua tangan Nabi SAW yang menggenggam erat pinggang kita agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah sungguh tidak lebih layak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bukti cinta seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW adalah meneladani beliau dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dan sungguh telah ada suri toladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tiada yang mampu dan tiada yang siap meneladani Rasulullah kecuali orang yang memiliki 3 kriteria berikut ini. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Orang yang selalu mengharapkan pertemuan dengan Allah, yang selalu mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Wal yaumil akhir, memprioritaskan kampung akhirat atas dunia. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Adapun manusia yang selalu takut mati, takut diwafatkan oleh Allah, yang masih lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat, demi Allah mereka tidak akan pernah siap meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sungguh telah ada suri toladan yang baik yang sempurna untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharapkan Allah, kampung akhirat dan banyak mengingat Allah. Kita mesti meneladani beliau di dalam beribadah kepada Allah, karena beliau tidaklah diwafatkan oleh Allah melainkan agama Allah telah sempurna beliau sampaikan. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan telah aku ridhai Islam ini satu-satunya agama untuk kalian. Ayat di suci Al-Quran ini jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah, Allah turunkan kepada nabinya pada haji wada', haji perpisahan. Nabi sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat. Dan 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan setelah ayat ini turun, kata para sahabat Nabi, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Oleh karenanya, Al-Imam Malik, salah satu guru besarnya Imam Syafi'i, beliau ketika menerangkan ayat ini menyatakan, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-I'tisam, kata beliau, "Man ibtada'a fi dinillahi faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan suatu ritual ibadah tanpa petunjuk dari Nabi, baik secara ucapan, perbuatan atau ikrar beliau tidak ada, maka sungguh secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu ketika ada orang Yahudi datang berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ini salah satu sahabat Nabi yang non Arab, berasal dari Persia. Yahudi ini berkata kepada Salman Al-Farisi, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Wahai Salman, apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala hal, sampai-sampai dia mengajarkan kepada kalian perihal buang hajat? Tanya Yahudi kepada Salman Al-Farisi. Tujuannya bukan untuk mengetahui dan belajar, tetapi untuk memperolok-olok. Artinya, seserius itukah, sekaku itukah kalian dengan agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama? Ini maksud Yahudi. Maka Salman Al-Farisi yang tidak pernah merasa minder dan selalu percaya diri serta mulia dengan agama Allah, dia menjawab, "Naam, iya, alamana kulla syai' hatta al-khira'ah." Nabi telah mengajarkan kepada kami segala hal sampai terkait buang hajat. Beliau melarang kami menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Beliau mengajarkan kepada kami kalau beristijmar, maka menggunakan batu tidak boleh kurang dari 3 batu. Coba bayangkan jamaah dimuliakan Allah, betapa sempurnanya agama Islam ini. Padahal bab masuk keluar WC, perihal buang hajat, kita masuk WC tujuannya ingin membuang kotoran yang najis. Hal yang sepele, rupanya dalam Islam ada petunjuk khusus. Kalau menjelang masuk WC ada konteks zikir khusus yang tidak bisa diganti dengan konteks zikir setelah salat 5 waktu, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC ada konteks zikir khusus yang Nabi ajarkan yang tak dapat digantikan dengan konteks lainnya, yaitu ghufranaka. Tidak boleh menggunakan tangan kanan, mesti tangan kiri, tidak boleh menghadap ke kiblat dan membelakanginya. Padahal ini perihal buang hajat, buang kotoran yang najis. Contoh lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang menerangkan kepada kita bahwa agama ini sudah sempurna. Di antaranya dalam bab ibadah yang tidak membutuhkan lagi kepada upgrade atau update adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama ahadukum ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana."
apabila salah satu di antara kalian ingin mendatangi istrinya, maksudnya melakukan hubungan pasangan suami istri, kemudian dia membaca konteks zikir bismillah dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau berikan kepada kami. Jika Allah menakdirkan hubungan mereka tersebut melahirkan seorang anak, maka anak yang lahir dari hubungan malam tersebut lam yadhurrahu syaitanu ba'du, tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Ini juga kan hal yang sepele, masalah hubungan pasangan suami istri. Perkaranya adalah pelampiasan syahwat. Rupanya dalam Islam ada petunjuk khusus, ada konteks zikir khusus yang Nabi ajarkan, yang tidak bisa diganti dengan Yasin, yang tidak bisa diganti dengan Al-Fatihah, yang tidak bisa digeser kemudian diganti dengan salawatan. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, agama Islam telah sempurna. Oleh karenanya kewajiban kita adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, nukun le Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa suatu ibadah mesti sesuai dengan petunjuk agama dalam 6 perkara, dalam 6 sisi. Yang pertama al-jins, dari sisi jenisnya. Misalkan dalam hewan kurban yang ada bahimatul an'am, kerbau dan semisalnya, sapi dengan berbagai jenisnya, kambing dan onta, maka tidak sah orang berkurban dengan selain jenis tersebut. Dia sembelih seekor ayam, walaupun harga ayam tersebut 1 ekor onta, karena ayam dari Hong Kong misalkan, tetap tidak sah karena jenisnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Yang kedua dari sisi sebabnya. Sebagai contoh, kita masuk ke masjid, sebelum duduk kita salat dulu 2 rakaat. Sebabnya tahiyatul masjid, ada petunjuk dari Nabi, karena Nabi bersabda, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajid hatta yusalli raka'atin. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk sehingga kalian salat 2 rakaat dulu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada orang mengkias hal ini kepada rumah baru. Sebelum dia masuk rumah baru, dia salat dulu 2 rakaat. Alasannya tahiyatul rumah baru. Atau dia punya mobil baru, sebelum menggunakan mobil barunya tersebut, dia pun salat 2 rakaat. Alasannya, sebabnya tahiyatul mobil baru 2 rakaat. Kita katakan tidak bisa, akan ditolak oleh Allah karena sebabnya tiada petunjuk dari Nabi SAW. Yang ketiga dari sisi waktu, seperti salat, haji, mesti dalam waktu yang ditentukan secara khusus oleh agama ini. Yang keempat dari sisi tempat. Dari sisi tempat, mesti di tempat yang telah Allah tentukan, seperti haji, umrah, iktikaf. Allah syaratkan di dalam masjid, tiba-tiba dia iktikaf di luar masjid, maka tidak akan diterima oleh Allah. Yang keenam al-kaifiyah, atau yang kelima al-kaifiyah, caranya. Seperti Nabi berkata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah bertemu dan melihat langsung salat Nabi, tetapi mereka yang pernah melihat langsung salat Nabi, para sahabatnya, telah meriwayatkannya secara rinci kepada murid-murid mereka tabi'in. Para tabi'in kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian datang ulama-ulama Islam setelahnya, seperti 4 imam mazhab, mereka bukukan dan mereka riwayatkan kepada murid-murid mereka, masih terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti. Karena Allah yang telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami akan menjaganya. Yang keenam adalah al-adadiyah, nominalitasnya. Tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah yang telah ditentukan oleh agama ini secara khusus, seperti jumlah rakaat salat. Maka orang yang beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dalam 6 perkara ini, Nabi sendiri yang berkata fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, jika kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan sesuatu yang itu merupakan konsekuensi
syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa itu? Alla na'budallah illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat petunjuk tuntunan Nabi SAW. Kita mau zikir setelah solat 5 waktu, alhamdulillah. Sudah ada petunjuk dari Nabi bagaimana bentuk tangan beliau ketika berzikir setelah solat 5 waktu. Konteksnya apa saja yang beliau baca, apakah Al-Fatihah ataukah salawatan ataukah yang lainnya, itu semuanya sudah ada. Silahkan buka seluruh kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Imam Syafi'i, fikih madhab dan fikih muqaran perbandingan madhab. Semua kitab-kitab di atas di sana telah menarik sebuah judul bab fikih, konteks zikir setelah sholat 5 waktu yang Nabi ajarkan. Pengurusan jenazah dari mulai pengkafanan, pemandian, menurunkan jenazah ke kuburan, apakah kakinya duluan ataukah kepalanya duluan, dan apa yang dibacakan ketika menurunkan mayat ke kuburan sudah ada hadisnya semuanya. Kewajiban kita adalah ittabi'u wa la tabtadi'u, mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian, sehingga Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah juga berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil, amalkan. Jangan justru kita tinggalkan, kita abaikan, kita buang, kita ganti dengan metode lain, dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan yang penting nyokan God. Andai kata itu baik, maka mana yang lebih baik? Yang dibuat oleh mayoritas manusia ataukah yang langsung dari Nabi? Misalkan dari Nabi doa terkait doa masuk WC adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Datang mayoritas orang mengganti doa masuk WC yang datang dari Nabi tersebut, mereka ganti dengan surat Al-Baqarah, dia ganti dengan 3 qul, dia ganti dengan salawatan, dia ganti dengan Yasin, dia ganti dengan Al-Fatihah. Kita katakan sungguh doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lebih baik. Kenapa? Karena itulah konteks zikir yang Nabi bacakan dan beliau anjurkan. Maka demikian pula pada hal-hal lainnya. Kita umat Islam, kewajiban dan bentuk pemuliaan kita kepada Nabi kita adalah merealisasikan sabda Nabi, firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya. Bukankah bentuk melangkahi Allah dan Rasulnya, tatkala sudah ada sebuah petunjuk ketentuan khusus dari Allah dan Rasulnya, lantas kita meninggalkannya, kemudian buat metode baru dengan alasan kearifan lokal, dengan alasan nyo tujuan jikan gadatat. Sementara Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sudah ada ketentuan petunjuk khusus dari Allah dan Rasulnya, dia memiliki pilihan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian firman Allah Jalla wa'ala dari surat Al-Ahzab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بدولة اليهود والنصارى ومن معهم ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.